Bismillah, kita akan berbicara, membahas bersama-sama dua perkara yang ini yang satu untung, yang satu celaka. Nauzubillah. Kita akan belajar, kita akan ketahui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wal maqalatu as-sabi'ata asyar. Adapun maqalah yang ke-17, yakni dalam bab yang kedua, masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Dua perkara ini akan untung yang satunya dan akan celaka yang satunya lagi. Apa itu? Kila dikatakan tuba, kebahagiaan, liman kana aqluhu amiran wa hawahu. Ini lihat, tuba, bahagialah mereka, bahagialah orang-orang. Siapa yang bahagia? Kita lihat, liman kana aqluhu amiran, bagi mereka yang akalnya menjadi pemimpin. Wahwa wahawahu, pemimpin dari apa? Dari hawa nafsunya. Jadi kita ketahui, kalau kita mau bahagia, maka kita harus menjadikan akal itu di atas dari hawa nafsu kita. Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Bagi mereka yang senantiasa mengikuti keinginan akal, ya, maka dia akan selalu condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengedepankan akalnya dan melupakan hawa nafsu, dia akan senang kepada hal-hal yang bersifat ibadah, hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah keistimewaan akal dibanding hawa nafsu. Makanya dikatakan jelas nih, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu wa asiran. Ini lihat yang selanjutnya, wa asiran, maksudnya hawa nafsunya itu dipenjara, dikalahkan. Wa wailun, ini yang kedua, wa wailun, celaka. Siapa yang celaka? Liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiron, dan celakalah mereka, orang-orang itu. Siapa yang celaka? Liman kana hawahu amiron, yang mereka menjadikan hawa nafsunya pemimpin, hawa nafsunya raja, hawa nafsunya diutamakan. Wa aqluhu asiron, dan akalnya dipenjara, akalnya dihilangkan. Nah, orang yang seperti ini biasanya itu yang pertama nih, ciri-cirinya malas ibadah. Disuruh ibadah susah, dikasih tahu enggak nurut, dinasehatin enggak ngaruh. Kenapa? Hawa nafsu itu kata ulama udah jelas banget, enggak akan ada yang itu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu kalaupun ada yang mengajak kepada ketaatan, itu jebakan, itu perangkap. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan tergoda oleh hawa nafsu. Ya. Kalau kita mau lebih detail, hawa nafsu yang menjadi perangkap itu adalah kepada orang-orang yang khusus, bukan orang-orang awam kayak kita. Kalau orang-orang awam kayak kita, hawa nafsu itu nggak bakalan menggoda seperti itu. Jelas-jelas aja udah. Yang intinya itu keingkaran-keingkaran.
yang malas ibadah, itu jelas hawa nafsu. Tapi bagi orang-orang yang khusus, yang dia sedang bermujahadah, berriyadhah, mendekatkan diri kepada Allah, di situ masuk tuh yang namanya hawa nafsu mengkamuflase atau apa ya, menyerupai seolah-olah seperti ibadah yang sebenarnya. Padahal di situ ada unsur-unsur supaya hamba tersebut tergelincir, hamba tersebut terjerembab dalam kesalahan. Nauzubillah. Nah, hari ini kita mengetahui hal yang seperti ini. Tentunya kita harus bisa mawas diri. Tentunya kita harus mampu menjaga diri kita. Agar apa? Jangan sampai akal kita dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, hari ini kita tahu ini, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita agar lebih hati-hati, agar lebih mawas diri, dan kita perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Agar apa? Allah mengutus malaikatnya, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, agar apa? Mendekat kepadanya, selalu taat kepadanya, selalu mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.